Hai semuanya! Di era teknologi yang serba maju saat ini, membuat kapal yang berukuran besar pun tetap stabil meski menghadapi cuaca yang terbilang ekstrim. Dan tak hanya itu saja, ada juga kapal yang dibuat dengan teknologi canggih yang dapat berguling kembali saat terkena ombak. Dan berikut ini teknologi terbarukan yang membuat kapal anti tenggelam meski diterjang ombak. Seringkali kita melihat kapal-kapal besar seperti kapal kargo mampu berlayar di lautan meski dilanda ombak yang cukup besar. Kapal berukuran besar tersebut mampu melaju di tengah ombak dengan daya dan tekanan yang cukup besar. Bahkan saat terkena goyangan ombak, kapal akan tetap stabil dan bergerak kembali seperti semula. Ada beberapa perangkat yang digunakan di kapal untuk menjaga keseimbangan. Di antaranya yaitu bilge keel. Bilge keel atau lunas bilga adalah suatu plat atau sirip pada samping lambung kapal yang biasanya berbentuk flat bar. Bilge keel juga berbentuk memanjang dan berukuran sepertiga dari lambung kapal. Dan bilge keel ini akan membuat kapal melaju dengan seimbang saat kapal melaju dengan sangat cepat. Selain itu, fungsi utama dari bilge keel yakni untuk mencegah gerakan rolling kapal yang terlalu ekstrim pada saat di lautan. Jenis perangkat stabilitas lainnya yakni anti-rolling tank. Anti-rolling tank merupakan suatu mekanisme stabilisasi gerakan anti-rolling yang digunakan dalam struktur kapal. Pada dasarnya, anti-rolling tank merupakan sebuah tangki untuk menstabilkan kapal saat miring ke kiri atau ke kanan yang dipasang membentang pada lebar kapal. Ketika kapal miring ke kanan dan ke kiri, tangki akan menstabilkan gerakan kapal secara signifikan. Jenis perangkat anti-rolling tank ini juga bersifat aktif dan pasif yang menggunakan perangkat pompa di dalam pipa yang sedikit lebih rumit. Jenis perangkat selanjutnya ialah active stabilizer, yakni alat yang berbentuk seperti sirip dan berfungsi untuk meredam gerakan rolling atau oleng pada kapal. Alat ini dipasang di kedua sisi lambung kapal dan dapat bergerak dan dikendalikan oleh sistem. Saat kapal dalam keadaan oleng, maka sistem akan mengirimkan sinyal ke dalam hidrolik dengan menggerakkan fin stabilizer. Namun sistem ini tidak mampu melaju saat kapal berjalan pada kecepatan di bawah 10 knot atau 18 km per jam. Sedangkan pada kapal kargo terdapat anti-heeling system, yakni menjaga kapal agar tetap pada kondisi horizontal selama bongkar muat di pelabuhan. Sistem tersebut tidak dapat dilakukan di lautan terbuka, dan sistem ini hanya bisa digunakan di pelabuhan saat kapal bongkar muat kontainer. Pada sistem heeling ini terdiri dari main control panel, pump start panel, dan anti-heeling pump. Pada dasarnya, anti-heeling system mendorong air dalam pipa balas dari kanan menuju kiri atau sebaliknya. Selain itu, sistem kestabilan kapal dipengaruhi oleh titik kesetimbangan, yang mana titik-titik tersebut mempengaruhi nilai dari kestabilan kapal. Karena titik kestabilan pada kapal inilah yang berpengaruh pada keselamatan kapal saat berada di lautan maupun di pelabuhan. Selanjutnya ialah kapal penyelamat. Kapal penyelamat atau kapal SAR ini juga mempunyai hambatan dikala cuaca ekstrim ketika di laut. Dan hal tersebut mampu membuat kapal terbalik. Untuk mengatasi hal itu, para peneliti di dunia membuat konsep kapal penyelamat self-righting boat. Yakni kapal tersebut akan kembali ke posisi semula walau kapal dalam kondisi terbalik 180 derajat. Selain dapat berbalik, kapal ini juga mampu menembus cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi. Banyak perusahaan yang membuat kapal dengan sistem self-righting boat ini. Salah satunya ialah perusahaan asal Inggris ini. Tentunya dengan memperhatikan elemen-elemen penting agar kapal kembali seperti semula saat terbalik. Yakni pada pembuatan kerangka kapal, elemen-elemen berat harus diletakkan serendah mungkin pada kapal. Kemudian pada ruang pengontrol kapal harus ringan, kuat, dan kedap udara.
Selain itu, pintu kru kapal harus kedap air agar kru tetap aman saat kapal terbalik. Selain itu, terdapat sistem on-board yang dapat mendeteksi kapal jika dalam keadaan terbalik dan mampu membalikkan kapal pada posisi normal sehingga radar dan mesin kapal akan hidup kembali. Para awak atau kru kapal juga harus dalam posisi duduk dan memasang sabuk pengaman agar saat posisi terbalik semua awak dalam keadaan aman. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia sendiri juga membuat kapal yang anti tenggelam yang biasa digunakan oleh nelayan, yakni kapal yang biasa disebut dengan jukung HPE anti tenggelam. Pembuatan perahu ini dibuat oleh perusahaan Aquatech yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Seperti yang kita tahu, perahu jukung adalah perahu yang mayoritas digunakan oleh nelayan Indonesia. Salah satu kendala dari perahu jukung tradisional, yakni bahannya yang terbuat dari kayu, dan rata-rata perahu jukung hanya mampu digunakan selama 1-2 tahun saja. Selain itu, resiko pada perahu jukung ini ialah rapuh dan mampu membuat nelayan tenggelam jika tersampu ombak besar. Nah, untuk mengatasi hal itu, dibuatlah perahu jukung dengan bahan plastik density polyethylene atau yang biasa disebut dengan plastik HDPE. Material ini punya ketahanan terhadap benturan lebih tinggi ketimbang kayu ataupun fiber. Lambung jukung tersebut juga terbuat dari pipa pelampung raksasa yang tahan terhadap benturan kecepatan sedang. Sistem pelampung membuat perahu tak bergantung pada penumpang di atasnya, sehingga membuat perahu jukung tak terbalik saat kondisi badai ataupun cuaca ekstrim sekalipun. Dalam uji cobanya, perahu jukung ini mampu menempuh perjalanan dari Bangsri Banyuwangi ke Lombok hanya 10 jam saja.